Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akhlak kepada Rasul Allah. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fikri Dwi Putra Widodo. Yang kedua, Sony Aurel Rahman. Yang ketiga, Gumelar Zahra. Yang keempat, Raka Fatir Wicaksana. Yang kelima, Suryanto. Yang keenam, Isnani Rahmatikawati, saya sendiri. Dan yang ketujuh, Verlinda Rahma. Dan yang terakhir, Raden Riki Ardan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Saudara Raka untuk melanjutkan presentasinya. Definisi akhlak secara etimologi. Menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya khuluqun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, yang berarti pencipta, dan makhluk, yang berarti diciptakan. Perkataan akhlak bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq di dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Di dalam Dairatul Ma'arif dikatakan akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik. Definisi akhlak aspek terminologi. Berikut ini akan dibahas definisi akhlak menurut aspek terminologi. Beberapa pakar mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut. A. Ibn Miskawi, keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. B. Versi Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. C. Profesor Dr. Ahmad Amin. Sementara orang mengetahui bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak. Dasar pemikiran akhlak terhadap Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya, membawa umat manusia ke jalan yang benar. Berakhlak kepada Rasulullah perlu dilakukan atas dasar pemikiran sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW sangat besar jasanya dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kehancuran. Berkenaan dengan tugas ini, beliau telah mengalami penderitaan lahir dan batin. Namun, semua itu diterima dengan ridho. 2. Rasulullah SAW sangat berjasa dalam membina akhlak yang mulia. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan contoh tauladan yang baik. 3. Rasulullah SAW berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia, sehingga menjadi dan mudah dilaksanakan. Penjelasan itu terdapat dalam hadisnya. Keempat, Rasulullah SAW telah mewariskan hadis yang penuh dengan ajaran yang jelas sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan. 5. Rasulullah SAW telah memberikan contoh model masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu masyarakat yang beliau bangun di Madinah. Berikutnya, cara berakhlak kepada Rasulullah. 1. Mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Mengikuti dan mentaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang yang mentaati Allah dan Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Kedua, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda ucapan terima kasih
dan sukses dalam perjuangannya. Keempat, mencontoh akhlak Rasulullah. Jika Rasulullah bersifat kasih sayang, keras dalam mempertahankan prinsip, dan seterusnya, maka manusia juga harus demikian. Menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin. Karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian agar tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah SAW. Anda menghormati pewaris Rasul berupaya menjaga nama baiknya dari penghinaan dan cemoohan yang orang-orang yang tidak suka padanya. 7. Berakhlak baik kepada Rasul SAW juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, yakni takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. 7. Menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Rasul SAW tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah hadis agar tidak sesat. Selanjutnya kesimpulan. Akhlak adalah budi pekerti yang dilihat dari kasat mata. Orang yang berakhlak mulia akan selalu manis dilihat orang-orang di sekitar. Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita semua umat Islam. Dari beliau kita mendapat anugerah yang begitu besar. Bukan hanya Rasulullah, tapi Rasulullah yang diutus Allah pun selain Nabi juga mempunyai. Baik, karena presentator sudah selesai mempresentasikan, maka saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan, kritik, atau saran kepada presentator. Untuk itu, saya persilahkan kepada penanya yang pertama untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa dasar pemikiran kita sebagai umat Islam tentunya untuk berakhlak terhadap Rasulullah? Terima kasih. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Sekarang saya persilahkan kepada presentator untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suryanto. Apa dasar pemikiran kita untuk berakhlak terhadap Rasulullah? Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya membawa umat manusia ke jalan yang benar. Berakhlak kepada Rasulullah perlu dilakukan atas dasar pemikiran sebagai berikut. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar jasanya dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kehancuran. Berkenaan dengan tugas ini, beliau telah mengalami penderitaan lahir batin, namun semua itu diterima dengan ridho. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berjasa dengan membina akhlak yang mulia. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan contoh tauladan yang baik. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia, sehingga menjadi dan mudah dilaksanakan. Penjelasan itu terdapat dalam hadisnya. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan hadis yang penuh dengan ajaran yang jelas sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh model masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu masyarakat yang beliau bangun di Madinah. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Sekarang saya persilahkan untuk penanya selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk berakhlak terhadap Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Sekarang saya persilahkan kepada presentator untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri, yaitu bagaimana cara kita untuk berakhlak kepada Rasulullah.
Cara kita untuk berakhlak kepada Rasulullah adalah: 1. Membenarkan apa yang disampaikannya atau dikabarkannya. Yang kedua, mengikuti syariat-syariatnya. Yang ketiga, mencintai Rasulullah dan mengikuti jejak langkahnya. Terdapat di dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang keempat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Terdapat di dalam Quran Surat Ahzab ayat 56. Yang kelima, mewarisi risalahnya. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Fat ayat 28. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Sekarang saya persilahkan untuk penanya selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumlar Zahra Mutakin, izin bertanya. Akhlak menurut versi Imam Al-Ghazali ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, jelaskan alasan mengapa akhlak menurut versi Imam Al-Ghazali tidak memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Sekarang saya persilahkan kepada presentator untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu dan tempat saya persilahkan. Akhlak merupakan ukuran kepribadian seorang muslim. Ketika akhlak seorang tercemar dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ia berkepribadian tercela. Sebaliknya, orang-orang yang bersikap sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka akhlaknya mulia. Ukuran baik dan buruk akhlak seorang dapat ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Sebab syariat adalah undang-undang yang mengatur kehidupan umat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah bukan sekedar perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan, akan tapi akhlak adalah upaya menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena presentator sudah menjawab semua pertanyaan dari audiens, saya cukupkan sesi diskusi ini, dan saya kira presentasi kali ini cukup sampai di sini. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan memohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.